Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Lanjut lagi. Sekuat tenaga saya. Tenaga. Keringat saya tumpahkan. Keringat tumpah. Darah pun siap saya tumpahkan. Siap darah ditumpahkan. Untuk memenangkan kalian. Karena kalian adalah hasil pilihan dari ijtima ulama. Waduh, ijtima ulama. Ulama yang mana? Pak Taufik Assegaf yang kalian anggap ulama, Pak Bahar Smith, Pak Rizik Syihab, dan ulama-ulama yang lain yang kalian anggap itu sebagai wali-wali Allah, ya. Kaos sok-sokan ngirim malaikat, dan pada kenyataannya malaikat-malaikat yang dia kirim tidak bisa membendung suara Prabowo. Entah suara Prabowo ini dengan kecurangan dan lain sebagainya, apakah malaikat-malaikat yang dikirim itu tidak bisa memenangkan Anies? Allah, saya akan keliling Indonesia untuk memenangkan Anies Baswedan. Karena apa? Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Karena apa? Anies Baswedan itu yang terbaik. Saya tahu kalau Anies Baswedan itu orangnya kritis, orangnya berpikiran maju, orangnya akademis. Tetapi ternyata dia juga muhibbin, ya, mukibin Habib ini. Dan tidak mungkin orang yang didukung oleh Tuhan palsu ini bisa menang. Tidak mungkin, pokoknya tidak akan menang. Makanya saya menyebutkan Anies seharusnya sembuh dari penyakit lamanya. Tapi apa? Masih saja seperti itu. Membawa-bawa malaikat, membuat fatwa-fatwa pengikutnya wajib milih Anies, dosa kalau gak milih Anies. Apa itu? Ini lagi mau jadi Tuhan ini. Sudah mendahului Allah. Sedangkan apa peringatan dari Allah? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Ini kata Allah, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seolah-olah Bahar Smith ini memberikan statement kalau dirinya setara Tuhan, mampu memenangkan siapapun yang dia pilih, akan keliling Indonesia untuk memenangkan. Allah, tidak ada kalimat ikhtiar. Harusnya ada kalimat ikhtiar dan ada kalimat insya Allah. Kalau Allah berkehendak, enggak kalau dibablas langsung memenangkan Anies. Inilah yang patut kalian sadar. Kenapa Anies Baswedan tidak menang? Kenapa Anies Baswedan kalah? Karena orang-orang seperti ini yang mendukungnya. Orang-orang halu ini. Mereka ini seolah-olah menjadi orang yang paling mulia, paling suci, paling wali, paling dekat dengan Allah, paling makrifat, sampai-sampai ngirim 1 juta malaikat, sampai-sampai mewajibkan Anies menang, sampai-sampai bawa Al-Quran, bawa ayat, bawa hadis, bawa ini, bawa itu. Dan ujung-ujungnya ngibul semua. Suara goib. Lanjut dulu. Gedek saya ya bang. Tapi kalau nanti kalian jadi presiden, kalian khianati bangsa, khianati rakyat, khianati agama, khianati ulama. Demi Allah, saya Bahar Smith orang yang pertama melawan kalian untuk turun dari kursi kepresidenan kalian. Sontoloyo, Sontoloyo. Gedabers mulut orang ini. Seolah-olah karena sudah mau dimenangkan, nanti kalau kalian jadi presiden, kalau menentang hukum agama, menentang hukum dari ulama, menentang ini begitu, saya orang pertama yang akan menurunkan kalian. Memang orang-orang yang ditokohkan, dianggap sebagai pendakwah, dianggap sebagai ulama, ya, apakah itu Gus, Ustadz, Kiai, Habib, kalau sudah totalitas mendukung capres, itu akal sehatnya langsung hilang kaum muslimin. Coba, ya, nggak pendukung 01, nggak pendukung 02, nggak pendukung 03, sama, ya. Kalau mendukung totalitas, akalnya hilang mereka itu. Halunya tingkat tinggi, kemudian menghalalkan segala cara demi untuk memenangkan capres mereka. Ya, coba dipikir kaum muslimin. Ya, dipikir dengan akal yang sehat. Dari mana asalnya? Kok bisa-bisanya Nabi Khidir dikatakan mendukung salah satu capres? Ya, dari mana asalnya? Kemudian dikatakan hukumnya wajib memilih salah satu capres. Ada fatwa hukumnya wajib memilih salah satu capres, ya. Kemudian dari mana ada dikatakan 1000 malaikat dikirim untuk mendukung capres? La ilaha illallah. Mbok otaknya dipakai lah, ya, dipakai otaknya. Orang-orang seperti itu kok dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai Gus, dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai Habib zuriat Nabi. La ilaha illallah. Ya Allah, koplak ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Ya, istighfar. Bahar, Anda harus istighfar. Anda itu seolah-olah Anda itu calo akhirat. Ente beragama atau ente ingin membuat agama? Seenak jidat juga berfatwa. Barang siapa yang membaca surat Yasin dengan cara begini begitu, kelak ketika dia mati di akhirat akan mendapatkan istana. Dan di dalam istana itu ada 9 kamar. Dan di antara 9 kamar itu ada 90 kasur. Dan di antara kasur-kasur itu ada berapa bantal begitu. Dan di bantal-bantal itu ada ribuan bidadari. 90.000 bidadari. Begitu katanya. Ya,
Dalil dari mana itu? Menisbahkan sesuatu kepada Allah dengan kedustaan. Bukan cuma menisbahkan sesuatu, dia mau jadi Tuhan, mau menangkan Anies katanya. Bagaimana mungkin Anies bisa menang kalau didukung orang seperti ini? Saya yang dulu sempat mendukung Anies Baswedan, tidak respect lagi ketika dia melihat ketemu Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu. Prabowo juga demikian, didukung Habib Lutfi. Tapi Habib Lutfi tidak separah Bahar Smith ini. Gus Miftah meskipun juga halu, ya Allah, ini apa-apaan? Ya, mari kita bangkit dari kehaluan ini. Saya juga memanfaatkan momen Pilpres ini untuk berdakwah kepada kalian, mengingatkan kepada kalian kalau pernyataan Bahar Smith ini mengandung kesyirikan, mengandung provokasi dan lain sebagainya. Sampai mau berdarah-darah, siap menghuluskan pedang katanya. Coba kita simak satu video yang dimana dia siap membawa pedang katanya apabila Anies dicurangi. Ada kecurangan. Bukan tidak. Maka rektor yang berbicara, saudara. Oh, tuh. Kalau ada kecurangan, bukan mulut yang berbicara, tapi rencong. Ya. Ya Allah, sudah didukung Wali, sudah didukung Abah Ao, sudah didukung Habib Rizik, sudah didukung Bahar Smith, sudah didukung Habib Taufik dan lain sebagainya. Tapi masih saja kalah. Udah teman-teman, kalian bisa berpikir sendiri. Silahkan komentar saja kalian di bawah. Bagaimana pendapat kalian mengenai orang yang seperti ini? Betul kaum muslimin ya. Jadi momen pesta politik yang seperti sekarang ini ya seharusnya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Tidak apa-apa kaum muslimin, kita fanatik, kita memiliki kriteria khusus untuk memilih seseorang sebagai calon pemimpin. Tidak apa-apa. Tapi jauhkanlah hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan. Jauhkanlah hal-hal yang isinya propaganda, isinya provokasi, isinya fitnah. Apalagi sampai masalah agama dipelintir-pelintir seenak jidatnya ya, untuk memenuhi hasrat politik ya, untuk memenuhi syahwat politiknya. Dan juga sekaligus mudah-mudahan ya, momen politik